Kualitas dan kuantitas ketersediaan cemara laut beserta sebaran spasialnya. Cemara laut merupakan spesies pohon yang tumbuh alami di daerah pesisir. Penyebarannya dibantu angin dan air. Oleh karena itu, spesies dari genus Casuarina ditemukan tersebar alami di Oseania atau Kepulauan Samudra Pasifik. Namun, hanya beberapa spesiesnya seperti cemara laut yang ditemukan tumbuh di daerah tropis. Cemara laut tersebar alami di Teluk Bengal, Chittagong Selatan, Polinesia, Kepulauan Malay, dan Australia. Pada umumnya, spesies ini terkenal sebagai spesies dari Australia yang kemudian diintroduksikan ke beberapa wilayah di dunia. Akan tetapi, menurut hasil uji filogeni yang telah dilakukan oleh Stein et al. Pada tahun 2003, menjelaskan bahwa cemara laut yang ditemukan di Australia merupakan spesies yang berasal dari Indo-Malaysia, yang mengasumsikan bahwa cemara laut yang ada di Australia saat ini merupakan spesies yang baru tersebar atau hasil evolusi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu wilayah yang termasuk sebagai wilayah sebaran alami cemara laut. Rendahnya tingkat pertumbuhan tiang cemara laut dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal penyebabnya seperti kemampuan regenerasi, respon terhadap salinitas dan cahaya matahari, yang merupakan sebagai faktor fisiologis tumbuhan yang terjadi secara alami. Melanjutkan manfaat cemara laut. Manfaat cemara laut ada 4 poin. Yang pertama, melindungi pertumbuhan tanaman di sekitarnya dan terpaan angin laut, uap air laut. Kedua, meningkatkan, memperbaiki unsur hara yang ada di sekitar tegakan cemara laut. Ketiga, sebagai benteng perlindung dari tsunami, gelombang tinggi, dan abrasi pantai. Dan yang poin terakhir adalah memperbaiki iklim mikro karena reboisasi yang dilakukan di pesisir pantai. Laut atau jenis cemara yang dapat tumbuh di pesisir, yang pertama itu cemara udang atau Casuarina equistophilia. Jenis cemara ini dapat tumbuh di dataran tinggi maupun rendah, dan ciri-ciri cemara ini memiliki ketinggian 10-20 meter. Baiklah, cemara yang kedua yaitu cemara Norfolk. Cemara Norfolk ini merupakan cemara yang bisa hidup di dataran tinggi maupun dataran rendah. Cemara ini memiliki ciri cabang yang simetris dan menyerupai jarum tempul. Yang ketiga yaitu cemara angin atau Casuarina junghiana. Yaitu cemara angin atau Casuarina junghiana. Dengan cemara ini bisa hidup di dataran tinggi atau dataran rendah, yang artinya cemara ini juga bisa hidup di pesisiran dan mampu hidup di semua daerah di Indonesia. Yang keempat yaitu cemara balon, di mana cemara balon ini memiliki daun runcing yang tumbuh bergelombang pada dahan sehingga seperti balon. Yang kelima yaitu cemara wangi. Jenis cemara ini memiliki ciri khas yang berbau wangi sehingga dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah. Ini cocok dijadikan sebagai pohon peneduh karena juga memiliki ketinggian 10 meter ke atas. Faktor penyebab dan dampak kerusakan dari pemanfaatan cemara laut. Faktor penyebab: terdapatnya berbagai kegiatan yang berpusat di daerah pesisir seperti pembangunan, pariwisata, kegiatan perikanan, dan lain-lain menyebabkan kawasan pesisir sangatlah rentan terhadap pencemaran dan degradasi. Kerusakan ekosistem pesisir dapat secara alami maupun perbuatan tangan manusia atau antropogenik. Untuk kerusakan ekosistem secara alami tersebut umumnya disebabkan oleh banyak faktor alam. Adapun dampak kerusakan yaitu dampak ekologis akibat degradasi lingkungan pada ekosistem di daerah pesisir adalah menurunnya populasi berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan ekosistem pesisir, bahkan sampai hilang atau punah.
di mana dalam proyeksi waktu yang lebih panjang akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem pesisir. Dalam pengelolaan cemara laut. Baiklah, bagian pertama itu membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yaitu membahas mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun yang kedua yaitu mengenai Kepmen Kelautan dan Perikanan tahun 2010 nomor 10 tahun 2002, yaitu membahas mengenai tentang pedoman umum pengelolaan pesisir terpadu. Kemudian mengenai Undang-Undang Peraturan Presiden tahun nomor 122 tahun 2012 mengenai reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang berikutnya adalah mengenai Keputusan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil nomor 44 tahun 2012 mengenai tentang pedoman teknis efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan. Kemudian saya berikan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu struktur organisasi dan tupoksinya. Ada dua faktor. Yang pertama, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau bisa disebut dengan KSDAM mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Yang kedua, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati atau KKH mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang konservasi keanekaragaman hayati dan spesies dan genetik. Strategi keberlanjutan cemara laut, di mana strategi keberlanjutan cemara laut ini yang kami gunakan adalah analisis SWOT, di mana S merupakan salah satu kekuatan, kemudian W itu adalah sebagai kelemahan dan O itu sebagai peluang, kemudian T itu sebagai ancaman. Adapun kekuatan dari cemara laut yang pertama itu memperbaiki iklim mikro pantai, di mana pantai sendiri itu merupakan salah satu yang memiliki suhu yang cukup panas, sehingga cemara laut berperan bisa menghambat suhu panas yang ada di sekitaran pantai. Kemudian sebagai pemecah angin dari hembusan angin laut, di mana di kawasan pantai itu sendiri angin cukup berhembus sangat deras. Kemudian tahan terhadap gangguan hama penyakit. Kita tahu bahwa cemara laut ini merupakan salah satu tanaman yang cukup kuat dan tahan dari gangguan hama atau penyakit. Kemudian adapun kelemahan dari cemara laut itu tersendiri, yang pertama cemara laut itu pelestariannya masih kurang, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat terhadap cemara laut. Kemudian adapun peluang dari cemara laut itu sendiri, yang pertama sebagai penghambat abrasi pantai. Kita tahu bahwa abrasi pantai itu sangat merupakan salah satu kejadian yang dimana pantai ini kemudian ada peluang dari cemara laut itu tersendiri. Yang pertama itu sebagai penghambat abrasi pantai, bahwasanya pantai itu ketika terjadi abrasi permukiman yang berada di sekitaran pesisir itu tanahnya akan terkikis. Nah, peran cemara laut di sini yaitu sebagai penghambat abrasi pantai, di mana akarnya ini sangat kuat sehingga dia mampu menghambat abrasi pantai. Kemudian sebagai rehabilitasi lahan pantai, sebagai konservasi tanah berpasir, kemudian sebagai vegetasi di kawasan pantai. Kemudian adapun ancaman dari cemara laut itu sendiri, yang pertama pembangunan di pesisir pantai.
kita tahu bahwasanya pembangunan di pesisir pantai itu ada banyak. Yang pertama sebagai tempat pariwisata. Kemudian pariwisata ini yang mengundang banyak sekali pembangunan di dalamnya. Kemudian ada beberapa juga seperti alih fungsi lahan. Kemudian bagaimana kita menciptakan sesuatu kekuatan dari peluang itu sendiri. Yang pertama, satu, meningkatkan kualitas dan kuantitas cemara laut sebagai penghambat abrasi pantai. Kemudian optimalisasi pengadaan cemara laut sebagai tempat konservasi tanah berpasir. Dan kemudian meningkatkan kualitas cemara laut sebagai rehabilitasi lahan pantai dan memanfaatkan cemara laut sebagai tempat vegetasi di kawasan pesisir. Kemudian kelemahan dari peluang itu sendiri yang pertama, melakukan hibridasi atau perkawinan silang untuk memperoleh bibit unggul dari cemara laut itu sendiri. Kita tahu bahwa cemara laut itu pertama dia itu masih minim tumbuhannya. Kita tahu bahwa cemara laut itu masih minim. Kemudian cemara laut juga sangat langka sekarang sampai saat ini. Adapun kelemahan dari peluang itu sendiri tadi, yang pertama itu untuk menciptakan atau menghadapi kelemahan dari peluang itu sendiri, yang pertama melakukan hibridasi atau perkawinan silang untuk memperoleh bibit unggul dari cemara laut itu sendiri, sehingga akan menciptakan bibit-bibit unggul dan bibit-bibit baru dari cemara laut. Kemudian melakukan sosialisasi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cemara laut. Kita tahu bahwa sebenarnya masyarakat itu masih pemahamannya tentang cemara laut masih sangat minim. Kemudian adapun kekuatan untuk menghadapi ancaman itu sendiri, yang pertama kita tahu tadi ancamannya bahwa pembangunan di pesisir pantai itu sangat banyak. Yang pertama, untuk mengatasi solusi itu, yang pertama strateginya yaitu membuat regulasi ataupun kebijakan mengenai pembangunan di pesisir pantai. Yang kedua yaitu meningkatkan peraturan pemerintah dalam alih fungsi lahan di kawasan pesisir. Kemudian adapun ancaman atau kelemahan dari ancaman tersebut, yang pertama yaitu lemahnya regulasi kebijakan yang dibuat mengenai pembangunan di pesisir pantai. Dengan lemahnya regulasi ataupun kebijakan yang dibuat, ini akan menimbulkan banyak sekali konflik di pesisir pantai ataupun pembangunan, apalagi jika terdapat pariwisata di kawasan pesisir tersebut. Kemudian ini juga tidak terlepas dari kepentingan politik, di mana politik sekarang seringkali membuat peraturan pemerintah tidak difungsikan dalam upaya mengatasi alih fungsi lahan di kawasan pesisir. Oke, sekian dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.